semuanya? Pasti luar biasa. Yang luar biasa semuanya angkat jempolnya. Kasih unjuk ke TV, ke handphone coba. Kakak mau lihat. Walaupun kakak nggak bisa lihat tapi kakak percaya adik-adik semuanya dalam keadaan luar biasa. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak kita ini masuk dalam minggu keberapa dan bulan keberapa? Ini minggu pertama Kak, bulan Minggu pertama. Desember. Bulan Desember. Siapa yang seneng bulan Desember? Biasanya yang seneng nih Kak, dia biasanya anak adik-adik libur sekolah. Iya. Tapi Pasti adik-adik semuanya harus sukacita. Iya, harusnya ada yang lebih adik-adik senengin lagi karena bulan ini ada yang ulang tahun adik-adik. Ada yang ulang tahun? Iya, Kak. Siapa ya? Kak Cencen Vera. ya Kak? Kak Cencen? Kak Cencen bukan. Kak Cencen juga ulang tahun, tapi bukan. Ada orang yang sangat spesial, yang sangat luar biasa di dalam hidup setiap kita. Setiap kita siapa ya? Ayo Kak, siapa? Kak Vera tahu nggak? Yuk kita tebak bareng-bareng aja yuk sama adik-adik yuk. Iya, yuk kita hitung sampai 3 ya. Semuanya tahu apa enggak langsung jawab. 1, 2, 3. Suaranya masih kecil Kak. Masih kecil, kurang gak kencang kedengeran. suaranya, gak kedengeran. Coba Kak, kita hitung lagi Kak. 1, 2, 3. Iya, Iya, benar. benar. Bahwa bulan ini ulang tahun Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita, untuk Kak Ria, untuk Kak Vera, dan untuk adik-adik semua agar kita selamat. Nah, adik-adik, kalau tahu kita hari ini mulai bulan ini hari spesial buat Tuhan, supaya mau sungguh-sungguh yuk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada lagi yang sambil ngobrol, jangan ada lagi yang sambil tidur-tiduran. Terus apa lagi Kak? Jangan ada yang sambil makan. Sambil makan tuh gak boleh. Terus yang paling utama, adik-adik harus duduk. Kalau kakak suruh bangkit berdiri, adik-adik bangkit berdiri. Jangan ada yang kalau udah bangkit berdiri malah duduk. Oke? Yuk, supaya kita mau sama-sama kita puji sembah Tuhan, supaya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersuka cita karena Engkau telah lahir buat hidup kami. Tuhan, sekarang kami memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ya. Biar kiranya kami selalu menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Sama-sama bilang amin. Yeay. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Yuk. Jangan ada yang duduk. Kita mau nyanyi lagu-lagu Christmas pastinya. Semuanya sambil tepuk tangan ya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang juru selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Pujilah. Pujilah
Adik-adik siapa yang bersuka cita di sini? Saya masih bersuka cita. Joy. Joy to the Lord, we adore Thee. God of glory, Lord of love. Heaven fall like flowers before Thee. Healthy as the sun above. Make the clouds of sin and sadness drive the dark of doubt away. Give up all immortal gladness. Fill us with the light of day. Sing again. Joyful, joyful Lord, we adore Thee. God of glory, Lord of love. Heaven fall like flowers before Thee. Healthy as the sun above. Let the clouds of sin and sadness drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan. Yuk adik-adik, semuanya kita mau sembah Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ya, yuk, yang tadi masih berdiri yuk silakan duduk. Yang belum tahu lagunya kita sama-sama nyanyi, kita sama-sama belajar lewat lirik yang ada di layar adik-adik. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Sama bilang juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Ayo adik-adik, sama-sama kita mau ikutin teman kita berdoa semuanya dalam sikap yang lebih baik lagi. Ayo kita mau berdoa.
Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saat ini saya berdoa untuk bangsa Indonesia. Berikanlah kebenaran Tuhan turun atas Indonesia. Virus COVID berilah Kau yang hilangkan dari bangsa Indonesia ini, berkati Bapak Jokowi dan beserta menteri-menterinya, biar hikmat tercurah atas bangsa Indonesia. Dan saya berdoa untuk semua keluarga, teman-teman, orang tua, biar Kau berikan sehat, biar mereka dan diberkati berkat atas mereka. Dan saya juga berdoa untuk semua teman-teman saya dan kakak-kakak Getakit, biar sehat selalu dan Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu,
Tuhan, merasakan kasih Tuhan lebih lagi. Tuhan, kiranya Tuhan urapi setiap kami. Inilah penyembahan dan pujian kami, biar kiranya menyenangkan hati Tuhan. Pada sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kiranya biar firman Tuhan dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di sebelah timur kota Yerusalem, terdapat orang-orang bijak dan pintar yang senang sekali mempelajari bintang. Mereka disebut juga orang Majus. Saat itu, mereka menemukan bintang yang sangat bersinar dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Shalom adik-adik, gimana tadi udah lihat kan cerita tentang orang Majus? Adik-adik udah tahu kan orang Majus itu apa? Orang Majus itu adalah orang yang bijak, orang yang pandai, dia belajar tentang bintang-bintang di langit. Nah, Tuhan Yesus itu mengirimkan dan menyuruh mereka untuk datang dan mengikuti bintang itu supaya mereka bisa melihat raja yang baru lahir. Seperti ada nubuatan Nabi Yesaya, yaitu sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, adik-adik penasaran gak cerita selanjutnya itu seperti apa ya? Jangan kemana-mana ya. Setelah bersiap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang Majus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan raja yang bernama Herodes. Mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Raja Herodes dan seluruh Yerusalem pun terkejut. Dan ia mengumpulkan para ahli Taurat dan imam kepala orang Yahudi untuk menanyakan hal itu. Hai, para ahli Taurat dan imam kepala, di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka pun menjawab, Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dengan diam-diam, Herodes memanggil kembali orang Majus dan berkata kepada mereka, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. apakah benar Raja Herodes akan menyembah Yesus? Adik-adik, udah lihat kan gimana responnya Raja Herodes ketika orang Majus itu datang? Iya, Raja Herodes itu gak suka sama raja yang baru lahir ini. Raja Herodes itu berbohong. Dia ingin menyingkirkan raja yang baru lahir ini. Karena dia gak suka ada raja lain selain dia. Adik-adik, penasaran gak gimana ya apakah Raja Herodes ini berhasil menyingkirkan raja yang baru lahir ini? Yuk kita lihat sama-sama ceritanya ya. Orang Majus pun berangkat menuju Bethlehem. Dan bintang tersebut berhenti tepat di atas tempat anak itu berada.
sunyi bergema, nyanyian mulia. Malaikat turun mendekat dengan beritanya. Sejahtera bagi dunia, telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus itu diperingatkan melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Wah, luar biasa ya adik-adik. Mereka itu sangat bersuka cita. Orang-orang Majus itu sangat senang banget ketemu Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus masih kecil, mereka sujud menyembah Tuhan Yesus dan mereka memberikan persembahan yang luar biasa. Nah adik-adik, kita harus bersyukur juga karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. Tuhan Yesus itu menebus dosa-dosa kita, menebus setiap kesalahan kita. Coba, kalau misalnya kita udah di dalam Tuhan, kita pasti gak akan nakal, kita pasti gak akan suka marah-marah, kita gak suka cengeng, terus kita gak suka isengin temennya. Nah, coba adik-adik, apa adik-adik masih ada yang marah-marah gak? Ada yang masih nakal? Kita gak boleh kayak gitu ya. Kita harus taat sama firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus aja udah baik banget sama kita. Tuhan Yesus sudah rela loh untuk menebus setiap dosa kita, menebus kesalahan-kesalahan kita. Makanya sekarang kita mau janji ya untuk taat sama Tuhan, untuk rajin baca Alkitab, rajin untuk mencari firman Tuhan. Kalau kita nggak ngerti, kita harus tanya sama Mami atau Papi atau sama Cece Koko juga bisa. Oke? Jadi kita harus tetap bersuka cita dan tetap bersyukur untuk kelahiran Tuhan Yesus. Hai kakak, nama saya Nadine. Saya mau bercerita tentang kebaikan Tuhan. Waktu ujian akhir semester bulan lalu, aku agak khawatir untuk pelajaran matematika. Karena pelajaran matematika di kelas 2 itu lumayan sulit. 3 hari yang lalu sebelum ujian, aku diajari oleh mama dan berdoa kepada Tuhan agar ditolong saat ujian. Waktu ujian matematika, aku percaya diri aja dan berdoa dan juga berharap agar aku dapat nilai 100. Waktu ujian sudah selesai dan dibagikan hasil ujian yang sudah dinilai, ternyata aku benar-benar dapat nilai 100. Itu semua karena aku sudah ditolong oleh Tuhan saat ujian. Bye-bye Kak, God bless you. Hanya bagi
bagimu Yesus, hanya bagi Yesus. Adik-adik, sama-sama kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau ya Tuhan untuk tumbuh Tuhan, jadi anak-anak-Mu yang setia, jadi anak-anak-Mu Tuhan yang ikut perintah-Mu ya Bapa. Terspesial lagi Tuhan, mendekati hari ulang tahun-Mu Tuhan, biar kami Tuhan boleh jadi anak-anak yang semakin taat Tuhan. Kami boleh berikan hadiah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami boleh tumbuh Tuhan, jadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami semua, teman-teman kami, orang tua kami, juga kakak-kakak WFC Kids semuanya ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita jangan lupa Kak, kita mau ngingetin kalau Ada sesuatu yang spesial lagi ya Kak ya? iya yang spesial, dan itu pasti memperingati ulang tahun Tuhan Yesus pastinya. Iya. Yaitu kita ada Christmas WFC Kids. Yeay. Siapa yang seneng? Semuanya seneng Kak. Semuanya seneng. Nah, Tanggal berapa sih Kak acaranya Kak? tanggal 10 Januari ya Kak? Bukan dong Kak. Oh bukan. Di bulan yang spesial ini Kak. Oh iya ya, 10 Januari udah lewat. Berarti 10 Desember. 10 Desember. Sebentar lagi ya adik-adik ya. Adik-adik jangan lupa ya untuk hadir semuanya. Boleh ajak teman-teman yang banyak untuk datang ya. Ajak teman-teman sekolah boleh, ajak semuanya, saudara, adik-adik, pokoknya jangan sampai ada yang kelewatan deh. Dan juga ingat, tanggal 10 itu hari Sabtu ini ya. Iya, Hari Sabtu Sabtu, ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, semuanya happy Sunday, God bless you.